Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang dan bergabung di kelas Seni Budaya online bersama Ibu Dia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Pelajaran kali ini, Ibu masih ingatkan kepada anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan waspada dengan COVID-19 ini. Kita mulai pembelajaran kali ini adalah pengertian seni. Rupa adalah suatu cabang seni rupa, menghasilkan karya seni rupa yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum karena memiliki bentuk dan wujud nyata dan dapat dilihat. Seni rupa sendiri berdasarkan fungsinya dan tujuan terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan salah satu cabang seni yang mengutamakan nilai keindahan atau estetika dan hanya untuk dilihat dan hanya untuk dinikmati saja. Contohnya yaitu lukisan, patung, relief, dan lain-lain. Yang kedua, seni rupa terapan, yaitu merupakan salah satu cabang seni yang selain mengutamakan nilai keindahan atau estetika juga mengutamakan nilai guna. Contohnya yaitu kerajinan, kursi, lemari, meja, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke seni rupa. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Satu, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan salah satu cabang seni yang dapat dilihat dari dua arah, yaitu dari depan dan belakang. Contohnya kayak lukisan, terus kaligrafi, dan lain-lain. Yang kedua, seni rupa 3 dimensi. Anak-anak harus bisa membedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau yang 3 dimensi merupakan salah satu cabang seni yang dapat dilihat dari segala arah, yaitu bisa dilihat dari samping, depan, dan belakang. Contohnya seperti ini, patung. Ini bisa kita lihat dari depan, dari samping, dan dari belakang. Ini yang dinamakan seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya, kita mulai masuk pengertian menggambar. Menggambar adalah menuangkan hasil imajinasi pada media 2 dimensi melalui goresan atau coretan dan menggunakan berbagai alat dan tekniknya. Menggambar menggunakan media 2 dimensi. Maksudnya yaitu permukaan yang berbentuk datar, misalnya kertas karton, kanvas, triplek, dan lain-lain. Menggambar diupayakan sebisa mungkin mirip dengan objeknya. Lebih baik kalau kita udah bisa yang digambar seperti memotret dengan objek yang digambar seperti memotret ya anak-anak. Kemudian objek menggambar flora terdiri dari unsur-unsur tumbuh-tumbuhan, misalnya pohon, daun, bunga. Objek menggunakan fauna terdiri dari berbagai jenis hewan. Selanjutnya, sedangkan menggambar alam benda berarti menggambar dengan objek benda mati. Oke anak-anak, kemudian kita lanjut ya. Di dalam seni rupa memiliki unsur-unsur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Harus melibatkan
adanya unsur-unsur seni rupa, yaitu 1. Titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana dan paling kecil. 2. Garis. Garis adalah kumpulan dari beberapa titik yang dihubungkan menyambung. Ketiga, yaitu warna. Warna sebagai unsur seni rupa yang paling menonjol dan menarik. Yang keempat, bidang. Bidang dalam seni rupa dihasilkan dan garis yang dihubungkan antara ujung dan pangkal dan melingkupi beberapa sisi. 5. Tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan permukaan suatu benda, yaitu halus dan kasar. Yang keenam adalah kumpulan dari beberapa bidang yang memunculkan suatu ruang dan volume. Yang ketujuh, yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang sangat menonjolkan benda itu terlihat hidup. 1. Susunan. Susunan, kata lain dari susunan adalah komposisi, yaitu prinsip ini berkaitan dengan susunan objek gambar secara baik sehingga menjadi enak dilihat. Kedua, perbandingan, kata lain. Yang kedua, perbandingan dalam kurung proporsi, berkaitan dengan perbandingan ukuran bagian pada sebuah benda atau antara benda satu dengan benda yang lain. Yang ketiga, keseimbangan dalam kurung balance, yaitu prinsip ini berkaitan dengan kesan benda, apakah benda ini berkesan ringan ataukah berat. Yang keempat, irama atau ritme, merupakan prinsip ini berkaitan dengan kesan gerak yang ditimbulkan oleh suatu benda atau susunan benda-benda yang lain. 5. Keselarasan atau harmoni. Dalam prinsip ini berkaitan dengan keserasian bentuk-bentuk benda baik dari segi warna, bentuk, ukuran, sifat maupun bahannya. Media dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda ada media kering, media gambar, pensil, penghapus, dan media basah. Dalam media kering, contohnya ada pensil 2B sejenisnya atau pensil warna, krayon. Sedangkan media basah, contohnya ada cat air, cat akrilik, dan cat poster. Pendekatan dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda ada beberapa pendekatannya, yaitu pendekatan model, pendekatan imajinatif, dan pendekatan potret. Kemudian ada teknik. Ada 4 teknik dalam menggambar. 1. Teknik siluet atau teknik blok. 2. Teknik arsir. 3. Teknik dusel atau gosok. 4. Teknik pointilis. Teknik pointilis itu adalah titik-titik gabungan dari titik-titik menjadi gambar. Prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum memulai untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda, terlebih dahulu harus memahami langkah-langkah atau prosedur gambar. Beberapa prosedur gambar yang harus dilakukan pada saat menggambar flora, fauna, dan alam benda.
dengan teknik kering secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Mengamati objek yang akan digambar. 2. Membuat sketsa. Dimulai dari bentuk globalnya, kemudian bagian-bagian detailnya. 3. Membuat gelap terang pada sketsa gambar sesuai dengan teknik dengan cara memberikan arsir, dusel, pointillis, dan blok dengan memperhatikan detail-detailnya. Yang perlu diperhatikan pula dalam tahap ini adalah memunculkan karakter objek. Keempat, membuat background kurung latar belakang adalah bagian di luar objek yang sangat penting untuk mendukung objek gambar agar lebih menarik. 5. Finishing atau penyelesaian akhir gambar. Finishing adalah pemberian lapisan pada gambar setelah dianggap selesai. Finishing dilakukan dengan bahan fiksatif, yaitu cairan bening yang dapat disemprotkan di permukaan gambar agar gambar tidak mudah pudar dan tidak mudah luntur terkena gas. Demikian pembelajaran kali ini, pembelajaran yang secara daring atau online dengan pembelajaran anak-anak melihat di channel pembahasan materi yang Ibu kasih. Apabila anak-anak masih ada yang kurang paham atau dimengerti mengenai materi tadi, anak-anak bisa bertanya ke Ibu di pertemuan selanjutnya via WhatsApp. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi materi-materi yang anak-anak belum dipahami atau anak-anak yang mau bertanya soal pembelajaran kali ini. Sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.